Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, apa kabar semuanya? Tentu dalam keadaan baik ya. Nah, jadi pada masa pandemi ini memang susah lah kita untuk daring-daring itu kan, hening lah kita. Jadi gimana caranya kita ingin membuat soal menggunakan Google Drive. Nah, caranya pertama buka laptop dulu. Nah, itu terlalu pasti nih. Udah buka laptop, habis itu laptopnya disambungkan internet. Ini dia sambungkan internet. Kalau laptop kita nggak tersambung internet, sampai kiamat pun nggak bisa. Nah, lanjut aja. Kemudian kita buka Google. Nah, Google Chrome ini. Nah, di sini udah kita buka Google. Jangan lupa di Google kita ini sudah tersambung dengan Gmail kita. Nah, ini sudah tersambung dengan Gmail kita nih. Sudah tersambung dengan Gmail saya lah nih. Sudah tersambung dengan Gmail itu yang pertama kali. Kemudian yang kedua, setelah kita sambung ke Gmail, lanjut kita buka di sini, kita klik namanya Sign Google Drive. Itu dia, kita ke center. Nah, ini ada tulisan yang paling atas nih ya, nih login Google Drive, kita klik. Nah, karena tadi kita sudah tersambung ini Gmail kita, jadi langsung terbuka seperti ini. Nah, ini dan ini adalah soal-soal yang sudah saya buat untuk dikirim ke anak-anak. Nah, bagaimana cara membuatnya ya? Kita masuk aja santung. Nih, tekan baru. Nih, kita tekan baru. Kemudian muncul Google Formulir. Nah, di sini kita tekan. Nanti ada jumpa terbuka formulir kosong. Kita klik. Nah, ini dia. Inilah lembaran kerja kita untuk mengirim soal kepada anak-anak. Udah. Sebelum kita mulai, kita buka dulu setelan tekan. Kan kita tujuannya untuk buat soal, jadi kita pilih kuis. Ini ada pilihan nih, pilih kuis. Ya, jadikan ini sebagai kuis. Kita hidupkan. Ya, karena sudah hidup, ya kita ini kan ada respon yang dapat melihat, responden dapat melihat. Nanti kalau misalnya anak-anak dia bisa melihat apa pula nih lah. Nanti anak-anak bisa lihat pertanyaan tak terjawab, dia bisa lihat. Kemudian jawaban yang benar anak-anak bisa lihat. Kemudian nilai poin ini anak-anak bisa lihat. Ini kita hapus saja nih jawaban yang benar nih, kita hilang satunya. Baru kita simpan. Kita lanjut. Nah, baru nih judulnya kita ubah, kita klik, kita ubah. Misalnya soal ujian matematika semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Nah, kayak gini lah misalnya kita buat. Kemudian di bawahnya ada deskripsi formulir. Nah, ini kita klik. Kemudian kita buat di sini isi data pribadi. Nah, di sini nanti tujuannya nanti kita tulis nama anak, kemudian kelasnya juga. Nanti anak-anak tuh tulis nama dan kelas. Nah, langsung aja lanjut. Kita klik yang di bawah ini ya, ini pertanyaan tanpa, ini kita klik. Nah, ini udah muncul. Tadi kan kita pengen buat data pribadi, misalnya nama dan kelas anak. Jadi di sini ada pilihan, lihat nih pilihan ganda ini kita ubah menjadi jawaban singkat. Nah, setelah kita ubah menjadi jawaban singkat, maka ini kita ubah menjadi nama. Nanti anak-anak tuh tulis nama. Kemudian ini wajib diisi. Kenapa?
Ini kita centang wajib diisi. Karena nanti seandainya anak-anak tidak isi, maka datanya nggak bisa dikirim. Nah, itu dia. Kemudian lanjut kita buat kelas. Ini gampang. Ini nama udah kelas, tinggal kita tambah ini aja. Tambah. Udah kita tulis kelasnya. Kelas berapa anak-anak tuh nanti isi sendiri dia. Kelas. Dah ini kayak gini jawaban singkat. Ya, udah wajib diisi ya. Oke, dah selesai. Ya, bagaimana cara kita untuk membuat soal untuk anak-anak? Gampang saja. Tinggal kita pilih ini tambah. Tambah. Nah, kita tarik ke bawah. Dah, tadi kan kita buat di sini jawaban singkat. Tapi jangan. Ini karena kita mau buat soal, jadi kita buat pilihan ganda. Nah, ini pilihan ganda. Dah baru kita buat soal. Tadi kan soal matematika ya. Misalnya nomor 1. 2 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan kayak gitulah kira-kira ini. Cek aja nih ya. Misalnya opsi nomor 1. Nah, ini kita tulis misalnya jawabannya 2 A 2 B 3 C 4 D 5. Nah, ini memang nggak ada ABCD. Nanti anak-anak klik di sini dia untuk jawabannya. Nggak ada ABCD memang. Nah, setelah itu dalam satu soal ini kita mau buat berapa poin kalau misalnya anak-anak jawabnya benar. Caranya seperti ini. Di kunci jawaban ini kita klik. Kemudian poin ini kita ubah. Misalnya, oh ya sebelumnya kita jawab dulu 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kita jawab dulu. Klik 4. Nah, kita conteng dulu 4. Kalau misalnya anak-anak betul jawabannya, maka anak-anak mendapatkan poin 10. Misalnya kita buat 10. Satu soal itu 10 poin. Oke, dah selesai. Nah, gitu terus selanjutnya. Contohlah misalnya kita buat satu soal lagi lah. Ini soal pertama, soal kedua kita tambah lagi nih. Tambah. Kita buat soal kedua ya. Misalnya berapakah jumlah kaki lembu? Misal ini berapakah jumlah kaki lembu? Nah, misalnya ini lembu yang normal ya. Kalau misalnya lembu nggak normal nggak tahu berapa jumlah kakinya. Kadang ada 5 pula. Ini pokoknya lembu normal lah. Oke, misal jawabannya 1. Enter terus B 2 3 4. Nah, 4. Nah, A1 B2 C3 D4. Nah, kita buat lagi poin dari jawaban ini. Kita klik kunci jawaban. Kita jawab dulu berapakah jumlah kaki lembu, misalnya 4. Nah, maka kita kasih poin kalau betul jawabannya 10 lah kita buat. Dah, kita selesaikan. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan semua soalnya, barulah bagaimana cara kita mengirim untuk anak-anak. Nah, gampang. Ya udah, ini ada tanda kirim ini. Kita klik kirim. Nah, kirim. Ini ada beberapa ada kirim melalui email, ini kirim URL. Jadi kita pilih kirim URL yang tengah. URL. Nah, ini kita klik. Nah, ini kita salin. Setelah kita salin, kita pastekan ke WA group. Ke WA group. Nah, baru nanti anak-anak buka URL-nya. Kita contoh ya, kita buka WA ya melalui komputer.
WA, kita tulis WA web. WA web. WA web. Kita buka WA web. Nah, kita scan barcode-nya. Nah, ini kan WA-nya. Misal kita mau kirim ke anak-anak. Nah, kita klik. Nah, kita pastekan di sini. Kita paste, ini dia, pastekan URL tadi. Nah, ini dia URL tadi. Langsung aja kita kirim. Tuh, dah nanti anak-anak buka URL ini. Jadi anak-anak tinggal jawab aja nanti. Nah, itulah contohnya ya. Nah, setelah kita kirim URL tadi kepada anak-anak, seperti ini dia contohnya. Anak-anak melihat soal kita. Kita klik mata ini. Nah, seperti ini dia. Nah, ada tulisan nama, kelas. Nah, inilah soal-soal tadi nih yang kita buat. Nanti anak-anak isi. Nah, setelah itu kirim, anak-anak kirim. Ini kirim. Terus kirim. Nah, karena tadi belum buatnya gini, nggak ada nama, kirim. Contoh lah ya, kita buat nama cecek ya. Misalnya Sabar namanya. Kemudian kelas 5. Dah. Nanti anak-anak tuh isi misalnya nih, isi misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4, isi. Oke. Kemudian berapakah jumlah kaki lembu? 4. Nah, kirim. Dah, kirim. Nah, anak-anak bisa lihat skornya. Skornya betul berapa? Misalnya 2 tambah 2 10, betul. Nah, ini 22 ada betul. Nah, inilah kira-kira caranya ya. Nanti setelah anak-anak kirim, kita bisa cek langsung bagaimana ini. Nah, ini udah ada satu respon nih. Nah, kita bisa cek langsung anak yang udah kirim tadi. Kita lihat siapa ya, kita cek respon. Nah, satu tanggapan. Di sini respon. Nah, ini dia, siapa namanya responnya? Dari Sabar, kelas 5. Nah, ini dia respon, satu orang dan respon. Kalau misalnya ini kan ringkasan, ada pertanyaan, ada individual, kita pilih individual yang enak. Individual, kita klik. Nah, individual 1 dari 1. Nah, ini dia namanya, yang satu Sabar namanya, yang kedua belum ada. Yang kedua kita tengok nih, klik di sini tuh yang 2 siapa misalnya. Tadi kan Wak Sabar, ini Wak Sabar tadi, ini Wak Sabar kelas 5, ini dapat 1. Nanti berapa orang responnya, nampak di sini ada 10 orang respon di sini 1 sampai 10. Kita klik nanti, nah langsung aja nampak nama-nama anak-anak tuh gitu. Kayak gitulah kira-kira ya. Jadi udah dulu lah ya. Mungkin hanya ini sajalah, mudah-mudahan mengerti. Kalau nggak mengerti ya udah tanya aja nanti langsung. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.